kayak buku ini kan isinya sederhana, cara menghapus screen. Iya. Kalau buat orang yang udah pro mungkin ya Iya, gitu situ doang. udah Gitu. Tapi kalau saya pede aja gitu sesuatu yang kecil itu bisa berdampak besar buat beberapa orang. Udah ngerekam ini ya? Sudah. Mantap. Selamat siang teman-teman sabloner seluruh Indonesia. Halo. WhatsApp bro, WhatsApp. Telegram bro. BBM. Ya, kalian semuanya kalau teman-teman sablon yang sudah lama pasti tahu di samping saya ini ada siapa. Wah, ada siapa? Saya. Siapakah dia? Siapakah saya? Beliau adalah Mas Esa Hilang dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Esa dari Brutal Studio Bandung. Mantap, Wong Bandung biasa gini. Ini sekarang lagi musim ini. Ini. Oke, Kang Esa. Ini datang ke Jawa Timur dalam rangka apa ini? Ke Jawa Timur dari kemarin. Ini dalam rangka jadi ada salah satu SPS punya produk baru. Terus mereka mau ngadain workshop sablon tentang pengenalan produk. Iya. Kebetulan saya ada kerjasama juga sama SPS tersebut. Kemarin baru meluncurkan buku. Jadi selain workshop sablon, saya mau mengenalkan buku yang saya buat, Cak Majid. Tahu nggak buku yang saya buat? Buku yang ditulis kemarin. Oh ya, itu. Ini bukunya dong. Nah ini. Gak enak banget ya openingnya. Tapi ini bukunya. Jadi Cak Majid dan teman-teman kemarin tanggal 1 Maret saya baru launching buku ini di Bandung kemarin. Terus ada rencana ada roadshow, bahasa kerennya mungkin ya. Oh ya, roadshow keliling gitu, ya. Keliling. Jadi mengenalkan produk sama mengenalkan buku sama saya ini ya istilahnya. Jadi sambil keliling pengenalan produk SPS kita sebut saja lah. Jangan disebut, nanti era warna keenakan kalau disebut. Unimed ya. Terima kasih Unimed. Ntar bisa diedit kan ya? Bisa nanti kita itu. Jangan kalau kan nggak bayar Unimed, masa kita promosiin, jangan dong. Ya nanti Unimed biasanya ngerti sendiri. Oh gitu ya, guys. Mantap. Iya Kang Esa. Ini buku di sini ada tulisan 2015 dan 2017. Betul sekali. Berarti ini kalau sepengetahuan saya ini adalah gabungan dari buku yang sudah terbit sebelumnya. Nah, benar. Dan ini dijadikan satu. Ya, di atasnya ada tulisan, Cak, ini Cak. Special edition. Jadi ini buku Screen Printed Attack Special Edition. Benar yang tadi Cak Majid bilang, gabungan dari buku volume 1 2015 Konspirasi Tukang Sablon Amatir tahun 2015 launching, terus yang volume kedua yang tahun 2017 launching. Oh iya. Dan sekarang Februari 2020 kemarin ini untuk special edition. Special edisi 1 Maret. 1 Maret kemarin launching teman-teman di Bandung ya. Prosesnya dari Januari sih udah mulai dikasih tahu gitu. Berarti ini kalau untuk teman-teman yang sudah punya edisi-edisi sebelumnya masih perlu nggak untuk beli ini? Tidak disarankan. Berarti malah memang belum ada yang itu ya, belum ada, tidak ada yang baru di sini ya. Jadi emang buku spesial edisi ini saya bikin karena banyak yang belum kebagian buku volume 1 dan volume 2. Makanya dijadikan satu. Dicetak kemarin kan sempat setahun vakum lah nggak ngeluarin buku karena lagi males juga. Tapi dari 2018 2019 sampai kemarin selalu ada aja yang nge-WhatsApp, inbox, BBM, enggak BBM, Instagram, DM pokoknya japri lah gitu, nanyain buku dan akhirnya langsung aja saya bikin. Dijadikan satu sekalian ya. Padahal tadinya rencananya mau bikin yang volume ketiga gitu, cuma kasihan gitu buat mereka yang belum kebagian. Yang belum kebagian ini. Volume 1 sama kedua, makanya saya bikin gabungin aja lah udah. Iya, ini untuk teman-teman baru yang baru mulai usaha sablon ya, atau yang baru belajar atau yang baru mau mulai. Di sini ada basic-basicnya.
Jadi di sini tutorial, di sini ada tutorial apa aja Kang? Ini Banyak. sambil dilihatin kita, ya. ya, Jadi ini kalau saya kan lebih ke di komunitas sablon aja. ya Ini mungkin ada orang-orang yang di luar komunitas di luar sablon. komunitas ini kebanyakan di luar Viewer komunitas Cak Majid ini kan lebih beragam ya. Iya. Jadi emang buku ini saya bikin awalnya khusus buat komunitas sablon, orang-orang yang udah bergerak di bidang sablon. Kita mulai buku yang kedua, saya kasih judul Back to Basic. Saya pengen lebih luas gitu. Jadi orang umum juga di luar sablon bisa belajar lewat buku ini gitu. Jadi ini sangat memungkinkan ya untuk dibeli teman-teman yang baru mulai ya. Jadi nah ini kayak di belakang cover ini ada tulisannya isi playlist. Ada videonya 23 video ini. Video tutorial. Tutorial. Jadi si tutorial ini rencananya dulu pakai flash disk. Cuma nggak jadi flash disknya, jadi di download. Jadi ini nanti dikasih link download ketika beli ini. Loh, jadi teman-teman, ada 10 video tutorial sablon sama 13 tutorial pisah warna. Pisah Totalnya warnanya sekali ya? 23. Terus ada 2 bonus gambar artwork gitu yang Limiter Attack. Terus ada HPP kalkulator. HPP itu harga pokok produksi. Ada kalkulatornya buat simulasi ngitung harga gitu. Ngitung harga teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli produk iki ya bahaya buat aku sebenarnya Mas. Iya, ntar banyak pesaing. Enggak. Jadi enggak banyak yang nungguin video di channel ini. Ya, jadi teman-teman yang yang menginginkan buku ini, nanti linknya saya cantumkan di bawah ya. Untuk link pembeliannya yang jelas cukup lengkap video isinya. Cukup lengkap isinya, dan nanti free bonus tutorial video ya, nanti bisa di-download. Kalau mau Cak Majid pasti belum nonton juga kan, belum tahu isinya. Sedikit promosi. Sudah punya yang seri pertama. Enggak, yang baru ini pura-pura belum. Ya, pura-pura belum ya ini. Kemarin saya habis review juga keseluruhan isi bukunya di channel YouTube saya Brutal Studio. Oh ya, nanti kita sertakan linknya juga. Di bawah ini ada. Nah di situ saya bahas semua isi dari si buku ini gitu. Kalau sekarang mau dibahas juga boleh, cuma banyak banget Cak Majid. Tapi ada beberapa lah yang misalnya intinya apa sih yang menarik, itu ada beberapa lah. Soalnya kan di buku pertama itu kurang lebih ada 18 artikel dari seluruh kota di Indonesia. Iya. Nggak saya masukin semua ke sini, jadi saya cuma ambil beberapa. Ini ambil poin-poin yang memang yang banyak orang perluin gitu. Kayak di volume 2 beberapa artikel aja saya ambil gitu. Jadi emang nggak semuanya. Ya, ini kalau ngambil poin besarnya, Kang ya. Apa yang kira-kira nanti didapatkan ketika teman-teman membeli ini? Poin yang paling besar itu apa? Nah, sebenarnya dari awal saya bikin buku ini, yang saya jual atau yang saya pengen sebarluaskan itu hasil dari tutorial yang saya tulis tentang pisah warna. Jadi zaman tahun 2014-2015 orang-orang itu masih kesulitan untuk belajar pisah warna. Betul. Kayak belajar di YouTube segala macam kan masih setengah-setengah masih terbatas gitu. Dulu terbatas ya, setengah-setengah ya. Terus saya sering nge-share juga di forum-forum di grup, kadang si postingannya hilang. Nah makanya saya abadikan lewat tulisan, lewat buku yang bisa dibeli. Jadi awalnya lebih ke tutorial pisah warna. Cuma saya pengen mencakup lebih luas si para pembeli ini. Saya cantumin beberapa artikel yang lainnya, kolaborasi sama teman-teman di komunitas juga. Selain teknik sablon, di sini ada apa aja? Banyak, apalagi yang di volume kedua ada yang sedikit dijual di luar jalur sablon, gitu. Tentang manajemen. Oh, tentang manajemen. Terus tentang profil vendor sablon. Terus ada ya macam-macam lah. Tapi 80% teknis sih yang sering. Ya memang itu yang orang-orang dibutuhkan teman-teman kan, memang gitu, teknisnya. Teknis lebih ke teknisnya lah. Gitu Cak Majid. Iya, kan saya juga perhatikan kiprah Mas Esa sendiri ini kan bukan dari kemarin sore ya. Artinya saya kenal sampean ini tahun berapa ya kita ketemu? 2015 atau 2014? 14, 15 antara 2014 lupa. atau 2015 ya kita ketemu, dan waktu itu Mas Esa ke rumah
karena pengen nonton orkes dangdut. Tapi sampai sekarang belum diajak-ajak. Belum kesampaian ya. Jadi sabar nanti tak ajakin nonton itu. Iya, saya soalnya dulu main ke sana penasaran juga kan, kita di Facebook saling sapa, belum pernah ketemu langsung. Belum pernah ketemu. Kebetulan di Surabaya ada beberapa alumni yang sekalian lah silaturahmi ke teman-teman online. Oh iya, sama dulu punya kursus ya? Iya, dulu ada kursus. Sekarang udah enggak? Sekarang lagi vakum dulu. Oh, lagi vakum. Sekarang kan yang buka kursus banyak, tiap kota banyak. Jadi banyak pilihan lah gitu. Kalau saya kan udah ya disebut jenuh, mungkin jenuh gitu. Ya, terus misi saya buka kursus itu alhamdulillah udah tercapai lah gitu. Udah tercapai. Jadi sekarang Kang Esa lebih seneng mobile seperti ini ya. Iya, jadi sekalian ya ini ngenalin sering ngenalin produk. Ketemu teman-teman daerah sekarang ada ya. Kalau sekarang itu ini kalau saya salah nanti dikoreksi ya. Dulu Kang Esa tahun 2014-an itu kalau keliling itu modal sendiri Hamen dulu. Sendiri. Heeh. Saya paling pertama perjalanan kan saya kursus nih, buka kursus. Saya punya janji saya harus ke tempat orang yang pernah kursus di saya. Sampai 2 bulan saya perjalanan dari Bandung sampai ke Lombok, lewat darat, Jogja, Solo, Malang, Surabaya, itu samperin satu-satu. Banyuwangi, nyebrang ke Bali, terus ke Lombok. Total perjalanan saya itu 2 bulan. Pas ke Surabaya mampir ke tempatku itu ya, ya, itu waktu pas itu perjalanan ya. Itu. Nah, pas 2 bulan itu, pas di Lombok saya ditelepon kontrakan saya habis. Oh, di Bandung. Saya jual di Lombok, saya jual tempat sablon saya. Karena kalau saya jalan-jalan pas pada saat sampean keliling ke Lombok, workshop tutup karena kontrakan habis dan nggak bisa bayar waktu itu sebenarnya. Iya, saya di sini sekarang itu workshop saya tutup, tempat sablon saya tutup. Karena saya masih nyablon sendiri dulu, sampai sekarang juga masih sendiri. Itu saya masih ingat di Lombok telepon, kontrakan habis nih, mau diperpanjang apa enggak? Aduh, uang udah dipakai jalan-jalan, udah habis. Itu benar, di Lombok saya jual, saya posting, masih ada postingannya di Facebook, saya iklanin. Alhamdulillah ada yang beli gitu. Ada yang beli, ya udah dijual aja. Ada yang mau gitu. gantiin. Iya. Tapi seru sih, karena emang proses ya. Iya, pengen aja gitu nyamperin anak-anak yang pernah kursus itu. Sekalian jalan-jalan liburan. Iya, gitu. tapi kalau sekarang perjalanan sama jelas sudah dibayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Unimed. Terima kasih buat Unimed, Charlie SPS, Lukas SPS, semuanya kan pernah juga kemana-mana diajak bareng mereka gitu. Kalau sekarang kebetulan lagi sama Unimed. Yang saya heran pada waktu itu Kang Esa, pada waktu itu saya itu lihat loyalitas Kang Esa untuk benar-benar concern di industri sablon Indonesia itu benar-benar sudah nampak dari dulu. Jadi kalau orang taunya sekarang, oh ya itu Esa hilang, Esa itu, saya itu udah memperhatikan Samen dari dulu. Itu Samen sudah concern dan sangat loyal di komunitas sablon ini. Itu dulu apa alasan Samen kok sampai rela meninggalkan? Pertanyaan yang sangat gampang sekali, udah di luar kepala ini. Sederhana sebenarnya Cak Majid, karena saya mulainya dari lingkungan kecil, dari workshop saya namanya Brutal Studio. Brutal Studio yang di Bandung itu. Namanya Brother. Brutal itu adalah brother tambah all. Oh, semua brother saudara. all ya. Bukan brutal yang bukan brutal, anarkis itu ya. Bukan. Brother sama all, karena dari awal saya buka Brutal Studio itu saya pengen punya saudara banyak di studio saya. Logonya juga brutalnya besar. Studionya kecil, studio saya kecil tapi semangat persaudaraannya benar-benar besar. Jadi orang-orang yang kursus di saya itu udah kayak saudara. Sampai sekarang aja masih kontak. Terus yang beda angkatan juga masih berhubungan. Bahkan kalau dibilang sama buka kursus waktu itu Kang ya. Sekali lagi koreksi saya lagi ya kalau misal salah. Waktu itu bahkan dari biaya yang dikeluarkan oleh peserta atau dikeluarkan oleh siswa itu jauh dari operasional yang Samen pakai. Dulu 2 juta 2 minggu, kadang sampai sebulan. Di studio juga kita mah bercanda, ngobrol, nggak cuma nyablon gitu. Terus emang saya udah janji harus datang ke orang yang ke Bandung, saya harus datangin. Apalagi yang udah kursus, udah ngasih uang gitu.
dan alhamdulillah udah kesampaian lah beberapa gitu. Iya, Dan teman-teman. emang semangat persaudaraan yang saya pengen dari dulu itu udah tercapai. Makanya sekarang terakhir buka kursus tuh di Bogor kan, pindah workshop ke Bogor. Si spiritnya udah agak berkurang gitu, dari saya aja jenuh. Terus beda lah sama dulu gitu. Semangat si persaudaraan di studio saya itu benar-benar kerasa gitu. Makanya saya memutuskan untuk kayaknya stop dulu. Terus emang banyak agenda keluar gitu, makanya nggak diterusin dulu Brutal Studionya, karena nggak cuma nyablon kalau kursus di saya itu. Daripada nanti Iya. nggak concern itu ya. Bahkan dulu teman-teman yang kursus di sana pun sering juga diperbantukan untuk produksi juga, Iya. langsung dilibatkan. Iya. Terus ya udah kayak saudara aja kalau di sana. Makan juga di situ, tidur Iya. di situ. Jadi Weh, kalian yang kursus di Esa Brutal waktu itu rugi beliau. Enggak. Wah, copot, pasangin dong. Aduh, ini kalau cewek, Ntar jigong saya nempel di sini. Jadi seru emang, bisa kenal sama Cak Majid itu salah satunya karena ada semangat saya pengen ketemu alumni itu kan, jadi bisa ya, akhirnya nyampe kita kan ketemu ke Surabaya. Heeh. Terus nggak sedikit juga di satu kota, contoh di Lombok lah. Saya datang ke alumni saya, ternyata di luar alumni saya itu banyak tukang sablon yang nggak kenal, jadi kenal, jadi gabung gitu gara-gara akhirnya kesana. jadi bikin Jadi komunitas. menyalurkan semangat persaudaraan itu nggak di lingkungan kecil Brutal Studio aja, jadi ketularan lah, meskipun nggak kursus ada rasa itu gitu. Iya. Nah itulah maksudnya itu. Ya, mungkin kita sudah di segmen penutup Kang Esa ya. Waduh, Nanti bisa padahal kita masih sambung. banyak yang saya pengen cap-cip Cuma gitu. saya masih punya satu pertanyaan besar Kang Esa. Ini saya kutip dari sini. Wah, luar biasa. Di sini saya bacakan teman-teman ya, inilah. Orang pintar bukan dilihat dari seberapa hebat dia menguasai ilmu, tetapi orang pintar dilihat dari seberapa hebat dia mengamalkan ilmunya untuk orang lain, walaupun sejujurnya dia sendiri juga tidak pintar. Bawahnya sampaikan walau satu Sampaikan ayat sablon. walau hanya satu ayat sablon. Ini quote sampean sendiri atau? Terinspirasi. Tapi Terinspirasi. ada saya tambah-tambahin. Oh, Saya tambah-tambahin lah ini. Jelasin nih. ya, dijelasin Maksudnya? ini. Heeh. Nah ini quote ini emang benar-benar dari hati, dari hati. Dalam ini. Jadi zaman dulu di Bandung, di kota lain, Mm-mm. ilmu sablon itu banyak yang tertutup lah ya. Mm-mm. Nggak orang semua mau buka rahasia dapurnya gitu. Mm-mm, betul. Kebetulan saya itu dapat orang baik yang ngasih tahu saya secara cuma-cuma, orangnya nggak tertutup gitu, meskipun hal-hal sederhana dia ngasih tahu ke saya, dan buat saya itu hal yang besar gitu. Iya. Kayak buku yang saya tulis ini, tutorial yang saya tulis ini, banyak orang yang lebih hebat, lebih pintar dari saya, Betul. tapi dia belum tentu mau ngasih tahu orang lain. Makanya saya terapin di sini, kita tuh nggak harus pinter-pinter banget, harus doktor atau jenius gitu untuk memberikan sesuatu ke orang. Istilah kita tidak harus menunggu jadi profesor dulu baru ngajar kadang itu. hal-hal sederhana itu bisa berarti besar buat orang lain, apalagi yang belum tahu. Kayak buku ini kan isinya sederhana, cara menghapus screen. Iya. Kalau buat orang yang udah pro mungkin gitu situ doang. udah Gitu. kerjaan, Tapi kalau saya pede aja gitu, Heeh. sesuatu yang kecil itu bisa berdampak besar buat beberapa orang gitu. Ya tapi kenyataannya ya memang gebrakan sampean pada waktu itu dengan mengflor teknik pecah warna yang pada saat itu kita Jadi sembunyi-sembunyi sangat sulit lah. itu, sangat sulit pada saat itu kita nyari, dan Mas Esa berani, bukan memberanikan diri, artinya peduli dengan sablon ini. Jadi Saya ke anak-anak juga, ke yang kursus sama doktrinnya seperti itu. Nanti kalau udah bisa dari saya, ya kasih tahu lah orang lain gitu. Nggak perlu hebat, nggak peduli benar atau salah. Yang penting sampaikan aja dulu, meskipun satu ayat walau sablon satu gitu. ayat sablon gitu ya. Iya. Jadi teman-teman, ya mungkin nanti untuk selebihnya ya, memang di episode kali ini saya mengenalkan buku ini, teman-teman boleh beli, kalaupun tidak ya tidak Ntar masalah. syuting lagi dong di studionya Cak Majid. Ya udah apa-apa, enggak apa-apa. Ini nanti kalau
Di sana nanti kita ke teknis, ini kita ke buku ini Mas Esa. Nah, ya. Iya Mas Esa. Siap. Terakhir untuk teman-teman yang baru mulai sablon Mas. Ya. Ya, di tempatku banyak sekali Mas Esa. Jadi aku ini sebenarnya gimana Mas Esa ya? Satu sisi aku ini punya kemauan untuk berbagi. Di sisi lain saya juga manusia biasa yang punya kebutuhan keluarga. Jadi di video saya itu Mas, banyak sekali yang japri, Cak Majid, kalau mau ngapus screen itu gimana, itu ditimpa itu gimana. Jadi saya kalau jawab satu persatu itu juga kesulitan Mas. Jadi harapanku buku ini bisa menjadi jawaban ya. Jadi teman-teman ya mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa jawab ya. Jadi atau nanti mungkin Cak Majid mau bikin buku. Waduh, kalau saya bikin buku kayaknya masih terlalu dini Kang Esa. Jadi ilmu saya mengenai sablon juga cetek, tapi saya dapat sebisanya apa yang saya bisa saya sampaikan di channel saya. Kan sampaikanlah walau satu ayat sablon ya teman-teman. Untuk pesan untuk teman-teman yang baru ya Kang, untuk pesannya Kang, apa Kang? Pesannya buat teman-teman yang khususnya yang tertarik di bidang sablon gitu. Menurut saya sablon itu profesi yang keren. Ini baju saya tukang sablon. Nah, ini six pack coming soon ini juga sablon, ini bukan sablon itu profesi yang keren. Para pelaku sablon itu punya nilai, punya value yang lebih yang bisa dijual ke masyarakat gitu. Yang pertama harus bangga dulu dengan profesinya. Jangan hanya lihat untungnya. Ya, harus bangga meskipun dengan, untungnya juga tidak kecil teman-teman. Ya intinya harus bangga dengan profesi gitu. Ini sebenarnya sarkas. Tukang kan kasar, tenaga kasar gitu, nggak ada nilainya cuma gitu, nggak punya skill gitu. Si sablon itu sebenarnya pekerjaan profesi yang butuh skill, butuh pengetahuan, pelajaran gitu. Jadi kita harus bangga dan harus dibuktikan gitu dengan pekerjaan kita. Ya tapi berarti untuk tukang sablon sendiri itu sarkasme ya? Sarkas ini. Jadi kalau kita pengen dianggap seniman sablon atau seniman kaos, ya kita buktikan dengan karya kita, dengan pekerjaan kita. Jadi ya intinya mah bangga sama profesi apapun itulah, nggak harus sablon, apapun profesinya harus bangga dulu, harus bisa menghargai diri sendiri biar dihargai sama orang lain. Oke. Sudah, untuk video kali ini kita sudahi sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel saya Brutal Studio ada di bawah. Brutal Studio. Oh ya, untuk ini nanti linknya ada di bawah ya, ada di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Siap. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video kurang bermanfaat ini. Jadi teman-teman terus semangat, terus belajar sablon, tidak ada kata menyerah, terlambat untuk belajar Mas. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, berapapun usia kalian, berapapun modal kalian, mulai saja dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk.